Jutaan umat Islam dari berbagai belahan penjuru dunia saat ini berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu bagaimana sejarah haji dimulai? Jangan kemana-mana, tonton video ini hingga habis biar paham. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi di channel Panah Kehidupan, channel yang membahas tentang filosofi kehidupan Islam yang lebih kompleks. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji merupakan ibadah paling kuno yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian pakar sejarah menyebutkan bahwa ibadah haji ke Ka'bah sudah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Hal itu mengingat bahwa Baitullah atau Ka'bah di Mekah merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Baqqatan mubarakan wa hudan lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dalam surah Al-Maidah ayat 27 disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pergi ke Mekkah meninggalkan kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Nabi Adam berangkat ke Mekkah untuk ziarah melihat Mekkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tahukah kamu Adam bahwa aku mempunyai sebuah rumah di bumi ini?" Adam alaihissalam menjawab, "Ya Allah, saya tidak tahu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mempunyai sebuah rumah di Mekkah, maka datangilah." Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa, membawa perintah kepada keduanya agar keduanya membangun Ka'bah. Kemudian Adam membangunnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Dikatakan kepadanya, "Engkau adalah manusia pertama yang beribadah di Baitullah." Dan ini merupakan Baitullah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia. Seiring berubahnya zaman, bangunan Ka'bah yang dibangun Nabi Adam mengalami kerusakan. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalamu ajma'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk membangun kembali Ka'bah. Hal ini tertuang dalam Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, yakni untuk tempat ibadah dan manasik mereka, di mana mereka melakukan tawaf dan sholat serta beriktikaf di dalamnya, ialah Baitullah yang di Makkah, yakni Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sarana yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika bangunan Ka'bah mulai meninggi. Untuk meninggikan fondasi dan temboknya, sarana ini dipakai untuk tangga tempat berdiri, sedangkan anaknya yaitu Nabi Ismail menyuplai bebatuan. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil umat manusia menunaikan haji. Namun Nabi Ibrahim bingung bagaimana cara menyeru manusia datang ke Ka'bah. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan mengucapkan kalimat talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan kisah di balik kalimat talbiyah. Menurut suatu pendapat, Nabi Ibrahim berkata,
"Wahai Tuhanku, bagaimanakah saya menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suara saya tidak dapat mencapai mereka?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-27, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajj." Artinya, serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu kami perintahkan kamu untuk membangunnya. Maka Nabi Ibrahim berdiri di makamnya, menurut pendapat lain di atas sebuah batu, menurut pendapat yang lain di atas bukit Safa, dan menurut pendapat yang lain lagi bahwa Ibrahim menaiki bukit Abu Kubais, lalu berseru, "Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah, yaitu Baitullah, maka berhajilah atau berziarahlah kalian kepadanya." Setelah Ibrahim mengumandangkan seruan itu, semua bukit dan gunung merendahkan dirinya, sehingga suaranya mencapai seluruh permukaan bumi. Bayi-bayi yang masih berada dalam rahim dan tulang sulbi dapat mendengar seruannya, dan segala sesuatu yang mendengar seruannya menjawabnya, baik batu-batuan, pepohonan, dan lain-lain sebagainya. Didengar pula oleh semua orang yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mengerjakan haji sampai hari kiamat. Jawaban mereka ialah, "Labbaik Allahumma labbaik." Kami penuhi seruanmu ya Allah, kami penuhi seruanmu ya Allah. Demikianlah garis besar dari apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadah haji banyak mengalami perubahan tata cara dan ritual. Perubahan itu memang kadang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan bergantinya nabi dan rasul. Namun tidak sedikit yang datang dari manusia yang mengubah ritual dan tata cara haji sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran-ajaran agama. Seperti dilakukan orang-orang Arab jahiliyah yang mengubah bentuk ritual dan tata cara haji dengan menodai Ka'bah sebagai tempat berhala. Orang-orang Arab jahiliyah, khususnya perempuan saat itu, melakukan tawaf tanpa memakai busana. Ritual dan tata cara haji atau manasik haji baru ditentukan setelah diutus Nabiullah Muhammadin SAW. Manasik haji sesuai syariat ini berlaku hingga hari kiamat nanti. Dalam syariat Islam, ibadah haji ini harus disyariatkan di masa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebagian ulama berpendapat pensyariatan haji ini dimulai pada tahun ke-9 Hijriah. Sebagian lagi berpendapat pada tahun ke-10 Hijriah. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manasik haji. Setelah 6 tahun Nabi SAW hijrahnya ke Madinah, baru turun ayat yang mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik fisik maupun secara materi. Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah, untuk melakukan amalan-amalan ibadah, antara lain wukuf, mabit, tawaf, sa'i, dan lain-lain pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhoannya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazarnya. Pelaksanaan ibadah haji ini tidak lepas dari syarat dan rukun haji. Ada 5 syarat wajib haji yang perlu diketahui. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, kuasa atau mampu. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah.
9 Zulhijjah, hari Nah atau 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah haji dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim hingga Rasulullah SAW. Semoga video ini menambah wawasan kita semua dan menambah keilmuan kita tentang sejarah Islam. Like video ini, subscribe video ini, bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.